Nyanyikanlah Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nyanyikanlah Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nyanyikanlah Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, bagaimana Yesus meneguhkan hati para rasul, karena Yesus akan meninggalkan mereka, tentu akan meninggalkan kesedihan di antara mereka. Tetapi kesedihan itu akan diteguhkan melalui iman, yakni Yesus sendiri mengatakan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk sampai ke tempat yang telah disediakan oleh Yesus, orang hanya bisa melalui Dia. Maka mari di awal perayaan ini, kita hening sejenak seraya memeriksa batin kita, meyakini bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita menyesali segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada Santa Abramat, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia dipilih juga Filipus,
Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpankan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur 959. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang akan berpisah dengan para murid, tentunya seperti yang saya katakan di kata pengantar tadi bahwa akan menimbulkan kesedihan. Kesedihan itu terjadi karena apa yang dibuat Yesus telah membuka mata para murid. Namun untuk menanggapi kesedihan itu, perlunya ada iman. Kepergian Yesus tentu bukan tanpa alasan. Di sana tadi dikatakan bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi para rasul, khususnya bagi kita orang yang percaya. Tetapi kemudian Thomas bertanya bahwa kami tidak tahu jalan ke sana. Bagaimana kami tahu bahwa kamu akan pergi ke sana? Itulah yang menjadi inti bahwa Yesus inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu tidak bisa dipisahkan. Ada sarana, tetapi untuk sampai kepada hidup sendiri itu harus ada sikap dan tindakan, yakni melakukan kebenaran itu sendiri untuk bisa sampai pada hidup. Bukan seperti hidup yang kita nikmati atau yang kita alami saat ini, tetapi yang dimaksudkan itu adalah hidup abadi, hidup kekal. Inilah yang menjadi peneguhan bagi para murid, bahwa jalan itu adalah seorang pribadi, bukan metode, bukan suatu prosedur yang harus diurus sana sini untuk bisa mendapatkan atau untuk memperoleh tempat itu atau untuk sampai kepada tempat itu. Tentu apa yang telah dialami oleh Yesus, mati kemudian bangkit, itu menjadi harapan bagi umat. Dan inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus, supaya umat itu menjadi percaya. Karena itu, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam bacaan kedua, ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Karena iman itu semakin bertumbuh, jemaat pun semakin berkembang. Pada akhirnya pelayanan pun mulai mandek. Sebagaimana di dalam bacaan pertama tadi, pelayanan kemudian mengalami masalah. Akhirnya para rasul, karena pelayanan-pelayanan itu ada yang tidak jalan, akhirnya para rasul kemudian mengangkat 7 orang yang notabene itu cara hidupnya itu
baik, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang kalau mengalami kesulitan, apalagi kalau orang itu tertutup, tidak mau terbuka, artinya mengungkapkan apa yang dia alami, orang itu akan berkecimpung bahkan menggumuli persoalannya sendiri. Bahkan orang bisa sampai pada hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Tetapi kalau orang itu terbuka, kemudian mengungkapkan apa yang menjadi persoalannya, masalahnya kepada saudara-saudarinya, maka orang itu pasti akan menemukan solusi sepanjang dia terbuka, mengungkapkan semua persoalannya. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan itu bukan hadir langsung menyapa kita, tetapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah tugas kita sebagai sesama manusia, saling meneguhkan. Menjadi batu penjuru itu tidak hanya mengambil bagian kepengurusan di dalam gereja atau menjadi seorang imam, tetapi saling meneguhkan satu sama lain. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, supaya kita bisa memperoleh hidup yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dan ketika saya merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat sebelum saya kembali ke Makassar, kami jalan-jalan ke Taman Sari. Kalau yang sudah pernah ke Jogja, tahulah Taman Sari. Taman Sari itu sekitar keraton. Kami bertuju ke sana. Yang jadi imam itu 5 orang, yang tidak jadi itu ya menjadi rasul awam itu 2 orang. Kemudian kami dengan senang hati karena sudah mau meninggalkan Jogja, akhirnya kami memilih rekreasi terakhir itu di Taman Sari. Bahagianya ya kami dapat, tetapi ketika ada teman mengatakan bahwa saya belum puas karena belum menemukan 2 tempat itu, saya tidak tahu namanya tangga apa itu yang di tengah-tengahnya itu dikelilingi oleh tangga, kemudian kita berdiri di tengah-tengah itu, diambil fotonya itu bagus sekali. Kemudian yang kedua itu lorong bawah tanah. Kami tidak menemukan itu sampai kami akan pulang. Tapi kami kok tidak menemukan bahwa kami rekreasi. Akhirnya teman itu kemudian ada satu yang berkata, saya belum menemukan keindahan Taman Sari karena tempat yang sebenarnya saya cari itu belum saya dapatkan. Belum saya temukan. Akhirnya kami belum memutuskan untuk pulang. Padahal saya sudah keluar ke jalan raya untuk memanggil Grab. Tapi kemudian saya kembali. Akhirnya kami memanggil seorang bapak. Itu menjadi pemandu bagi kami. Bapak ya sudah tua juga. Tapi kemudian dia memandu kami ke dalam kembali. Akhirnya kami menemukan bukan hanya 2 tetapi menjadi 3. Akhirnya kami mengalami yang namanya kegembiraan, sukacita. Sampai ketika kami pulang, singkat ya supaya ini kan rekreasinya sampai 5 jam. Kalau saya ceritakan sampai 5 jam ya kita juga sampai siang nanti. Jadi saya potong-potong saja, intinya saja. Akhirnya ketika kami menemukan tempat itu, sampai kami selfie di situ. Saya tidak mau momen itu sampai hilang. Dan saya orangnya tidak suka foto-foto ya, tapi ketika tempat itu sampai sekarang itu masih ada. Dan bapak itu bukan hanya pemandu ke tempat itu, tapi rupanya si bapak itu fotografer. Meskipun HP-nya itu sederhana sekali, tapi karena dia lihai, fotonya kami yang pas-pasan itu mukanya itu menjadi indah dan itu menarik sekali. Akhirnya ketika kami akan pulang ke rumah, ke asrama, ada satu teman yang kemudian mengambil nomor si bapak itu. Dan akan berjanji akan datang lagi dan memanggil si bapak itu lagi. Karena si bapak ini menunjukkan
sebenarnya apa yang menjadi inti dari kegembiraan kami itu, apa yang kami dapatkan dari si Bapak ini. Singkatnya, ternyata kalau kami sok-sokannya, ternyata kami tidak bisa menemukan, meskipun kami sudah bertuju, tetapi kami tidak menemukan apa yang sebenarnya kami cari. Tempat itu yang 3 itu. Tetapi ternyata kalau kita memakai orang yang memang mengenal lokasi itu, kita bisa menemukan apa yang kita cari. Dan inilah yang kita sebenarnya renungkan dalam Injil hari ini. Bahwa Yesus telah menyatakan dirinya pribadi sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah yang perlu menjadi dasar iman kita. Sebagaimana dalam bacaan pertama tadi, umat semakin berkembang bertambah karena iman akan Yesus itu sendiri. Semoga Roh Kudus membantu kita. Mari kita memperteguh iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar sekarang pun juga Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Semoga kita dijadikan jalan menuju kepada Kristus bagi sesama kita. Bagi Paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran menjadi tampak dalam diri para pejabat gereja dalam cara mereka memberi pelayanan. Marilah berdoa kepada Bapa. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah berdoa kepada Bapa. Allah bersama kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Marilah berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan, dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti, walaupun mendapat pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Marilah berdoa kepada Bapa. Mari juga kita bersyukur bersama dengan saudara Bapak Charles Surya Gunarto. Ya Bapak, semoga Engkau memberkati keluarga Bapak Charles Surya Gunarto, memberkati segala usaha dan pekerjaan, dan juga mencurahkan rahmat kesehatan kepada Bapak Charles Surya Gunarto. Marilah kita berdoa kepada Bapa.
Mari kita hening sejenak seraya menyampaikan intensi pribadi kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Bapa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putramu, dan semoga Putramu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua, dan melalui kami bagi orang lain untuk selama-lamanya demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Mada Bakti 400. Andaikan aku fahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak menghangkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Kita siapkan Kudus 248. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan
atasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan seberapa semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Semoga darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 215. 215.
Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini Kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Marilah berdoa.
Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon, buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita duduk, kita tenang mendengarkan beberapa penyampaian. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 6-7 Mei 2023. Pengumuman pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 29-30 April sebesar Rp23.540.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.790.000. Kolekte gereja pembukaan doa Rosario Senin 1 Mei 2023 sebesar Rp600.000. Kolekte pembangunan misa Mandarin sebesar Rp1.030.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Versando dan Christine Rosdiana. Pengumuman ketiga, Ardianus Nong dan Gestiana Diro. Pengumuman kedua, Joy Tansil dan Livia Jimantoro. Pengumuman pertama. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. 4. Pembaptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 21 Mei 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat yang dengan membawa fotokopi surat nikah dan fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kelima, Komunitas Fidei Komisi Keluarga KAMS akan mengadakan Kem Yangmen angkatan pertama pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2023. Keenam, pertemuan WKRI untuk persiapan Confer Cup diadakan pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Pastoran lantai 4. Shalom, selamat pagi Bapak Pastor, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sehubungan dengan akan dilaksanakan bakti sosial daerah 2023 oleh Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin KKMK Unhas, maka kami dari KKMK Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar penjualan makanan di Paroki Kristus Raja Andalas pada misa pagi pertama dan misa pagi kedua. Besar harapan kami umat Paroki Kristus Raja Andalas dapat berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial daerah 2023 KKMK Unhas. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pastor Antonius Tangga Layuk yang hari ini telah mempersembahkan perayaan Ekaristi buat kita yang dari SPP Pala-Pala Toraja. Sekali lagi terima kasih Pastor sudah membawakan kami misa pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian perayaan Minggu Paskah kelima sudah selesai. Haleluya. Mada Bakti 439. Kristus Kristus, mari akan dengan lantang yang jahat
hancurkannya. Kristus pemenang jaya, di duka tersirat suka, wartakan dengan lantang. Di maut tersirat hidup, sambutlah dengan riang. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya.